Harusnya kalau kasihan dari awal ya, dia tidak menjatuhkan harga diri saya sebagai seorang perempuan. Semua orang bisa nilai kalau ada sesuatu naik ke permukaan, ke publik, dan tujuannya itu untuk menyudutkan orang atau tidak-tidaknya menggiring opini supaya seolah-olah dia melakukan sesuatu, kita lihat siapa yang paling diuntungkan dalam hal itu. Itu aja. Gimana gitu, aku shock banget, itu sempat gemeter. Keputusan Alvin Lim mencabut laporannya terhadap Novi dan upaya perdamaian yang dilakukan Erdelau dengan menyambangi kediaman Novi untuk meminta maaf tidak menyurutkan niat Novi untuk melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Ya, sebagaimana diketahui, Novi melaporkan Alvin Lim dan Erdelau terkait dugaan pencemaran nama baik. Dan kemarin, Novi baru saja menjalani pemeriksaan BAP atas laporan yang dibuatnya. Dan saat disinggung keengganan Novi mencabut laporannya lantaran harga dirinya sebagai seorang perempuan telah dijatuhkan. Lantas, benarkah atas alasan itu Novi ingin menyeret Alvin dan Erdelau mendekam dalam tahanan? Mungkinkah ada dendam lama yang belum terobati? Karena kasihan. Apa Karena yang menghadapi harus perempuan dikasihan? katanya menghadapi perempuan lah. Oh gitu, harusnya kalau kasihan dari awal ya, dia tidak menjatuhkan harga diri saya sebagai seorang perempuan, itu pertama atas tuduhan dan fitnah-fitnah. Karena harus digarisbawahi, dia juga punya anak, saya pun punya anak, seperti itu yang pertama. Poin kedua, dari kemarin juga mulai rame, saya ada viral terkait saya nangis ya di media sosial. Itu bukan terkait penyerangan dari AL ya Mbak ya, atau dari RD. Itu sama sekali nggak ada urusannya sama mereka. Jadi saya pun punya masalah pribadi dan personal dan tidak ada urusannya sama mereka. Yang satu terkait laporan kita terhadap AL ya, atau akun YouTube-nya. Yang satunya terkait akun YouTube miliknya RDL. Kan ada statementnya dia tentang fitnah atau tuduhan-tuduhan yang tidak adanya fakta gitu. Lebih ke situ sih, dan kita tadi memberikan bukti-bukti. Ikutin proses hukumnya ya, yang sedang berjalan sekarang. Cuma saya cabut karena dengan alasan pertama, saya kasihan lihat Novi. Ya, maksudnya dia tuh terakhir di video tuh nangis, banyak tekanan katanya, seorang wanita nggak berdaya diserang sama pria-pria gitu kan. Jadi saya pikir ya udah, kalau orangnya udah stres begitu kan, udahlah, saya pikir saya cabut aja sebagai bentuk belas kasihan saya lah sama dia. Dan saya cabut tanpa kondisi ya, ingat lagi, tanpa kondisi. Jadi saya cabut LP saya terhadap dia, saya nggak meminta dia untuk mencabut LP dia. Jadi silakan Novi, kalau mau proses lebih lanjut, mau jalanin, silakan jalanin gitu loh. Karena memang tanpa syarat saya lakukan itu. Bukan karena saya kalah atau saya takut, nggak ada itu justru ya. Kalau saya takut, justru saya akan laporin dia lebih banyak untuk supaya jerat dia juga gitu kan. Jerat dia nanti kalau misalnya sama-sama naik, sama-sama cabut laporan. Tapi kan di sini nggak ada. Justru karena saya sama sekali tidak takut sama laporannya dia, makanya saya pikir buat apa saya nusuk gitu kan. Karena dia laporin polisi ke saya kan, saya defensif kan pakai perisai. Nah untuk saya serang dia kan, saya bikin laporan baru, itulah misalnya pedangnya lah, kasar ngomong kalau dalam berperang. Jadi pedang saya turunin, ya udah, saya tinggal pakai perisai aja. Karena menurut saya laporan polisi dia nggak berbahaya dan nggak ada meritnya ya. Ini opini hukum saya di situ. Jadi kalau dia berpendapat bisa jalan, ya udah jalanin aja, nggak apa-apa. Di saat yang bersamaan, kuasa hukum Denny Sumargo tampak menyambangi Polda Metro Jaya. Dan ketika disinggung mengenai rekaman suara Denny Sumargo dan Farhad Abbas yang tersebar dan viral di media sosial, kuasa hukum Densu itu menduga ada pihak ketiga yang ingin memperkeruh suasana. Namun sampai dengan saat ini kliennya belum mengetahui siapa orang tersebut. Namun demikian, hubungan Densu dengan Novi sampai kini masih terjalin dengan baik dan tetap berkomunikasi. Terlebih, rekaman tersebut sudah diketahui Novi sebelum viral seperti sekarang ini.
Lantas, akankah Denny Sumargo menempuh jalur hukum atas beredar luasnya rekaman tersebut? Jadi berkaitan rekaman itu ya, saya bingung makanya tiba-tiba rame sekarang ini. Padahal pada intinya Novi itu taunya dari klien kita. Sebelum ini tersebar, yang saya tahu ceritanya dari klien saya bahwa pada saat habis telepon itu ya dikirim langsung ke Novi. Jadi ya kan dia juga klarifikasi bahwa pada hari itu Novi dikirim sama Bang Densu terkait rekaman suara itu. Kalau saya rasa itu bagian dari cara dia. Karena kan sejauh ini kan ya kita lihatlah dia dalam situasi publik sangat tersudut, segala macam ucapan dan tindakannya pasti bakal dihujat oleh rakyat Indonesia gitu. Jadi ya mungkin ya pasti ini ada orang-orang yang bermain, dan saya juga perhatikan sangat masif di sosial media terkait ini. Tujuannya pasti ingin menggiring dan menjatuhkan karakter klien saya. Tujuannya itu aja gitu. Karena ini kan isinya itu kan seolah-olah klien saya pro dengan dia. Ini udah lama lah, bahasan lama. Cuma kebetulan baru terungkap di publik kan, dan ini sudah diantisipasi. Dari awal udah tahu pasti bakal terungkap kali ini. Dengan Novi dan yayasan sendiri nggak ada masalah kita. Karena memang dari awal kita bantu. Semua orang bisa nilai kalau ada sesuatu naik ke permukaan, ke publik, dan tujuannya itu untuk menyudutkan orang atau tidak-tidaknya menggiring opini supaya seolah-olah dia melakukan sesuatu, kita lihat siapa yang paling diuntungkan dalam hal itu. Itu aja. Ya itu masih kita dalam investigasi ya, karena nanti berkaitan dengan hal itu ya saya bagaimana klien saya kalau memang diminta mengambil langkah hukum terkait itu, kita akan ambil upaya hukum. Ya nanti pasti kita bakal umumkan kalau memang sudah ada upaya hukum yang kita lakukan. Sampai saat ini ya kita masih mengamati perkara ini dulu. Ya kemungkinan karena secara material udah jelas merugikan klien saya. Bukan hanya dia yang dihina ataupun dihujat, anaknya juga, istrinya juga gitu. Dia kepentingannya apa? Nggak ada keuntungan apa-apa. Kita hanya ngebantu aja. Dia hanya membantu aja yayasan ini apa untuk Agus dapat donasi kan. Wah, saya nggak tahu kalau siapa yang nyebarin, karena saya tahu pun itu kondisinya saya udah malam, terus tiba-tiba rame, setengah 3 subuh, aku langsung hubungin Mbak Disna, Mbak ini gimana gitu. Aku shock banget, itu sempat gemeter ya Mbak. Kok tiba-tiba kayak gini gitu. Terus netizen udah banyak yang nge-tag aku, berita sudah rame. Ya jadi bingung seperti apa gitu. Meski sudah mencabut laporannya, Alvin Lim tetap memperingatkan Novi bahwa dirinya bisa saja kembali melaporkannya. Terlebih, Alvin Lim mengaku mempunyai bukti penting terkait dugaan kejahatan yang dilakukan Novi. Tidak hanya Novi, keluarga besar pramugari Indonesia yang sempat melayangkan somasi juga tidak luput dari serangan Alvin Lim. Kuasa hukum Agus Salim itu menantang perwakilan dari pramugari untuk melanjutkan laporannya yang sempat digembar-gemborkan. Jadi data yang saya dapat ini bukan data dari saya. Jadi data KTP itu saya diberikan oleh si orang yang merasa ditipu dalam kasus Alphard. Jadi ketika kasus Alphard kan si Novi itu kasih KTP-nya di situ. Nah itulah saya dapat dari yang bersangkutan. Jadi kalau dibilang illegal access, nggak ada illegal access karena diberikan kepada saya di situ. Dan waktu itu dia minta tolong saya untuk ambil kasusnya. Saya bilang secara verbal, oke deh, boleh saya bantu di situ kan. Nah jadi disitulah dia berikan dokumen-dokumen ke saya. Ya saya hadapin dong. Proses hukumnya kita hadapin dong. Kenapa mesti kita kabur atau apa kan? Apalagi cuma pencemaran nama baik gitu loh. Kecuali ya korupsi 300 triliun. Nah takut deh saya di situ kan. Atau pembunuh bisa 15 tahun, 20 tahun, seumur hidup. Nah itu kita serem dah. Ya kalau cuma pencemaran nama baik, ya kan Haris Ashar bebas. Si Rasman nggak ditahan. Banyaklah di situ kasus-kasusnya. Kecuali kasus yang agak beratan dikit, yang ancamannya 7 tahun ke atas, nah itu baru. ITE kan ada yang 7 tahun ke atas. Tapi kalau pencemaran nama baik itu cuma ancamannya 4 tahun terus direvisi jadi 2 tahun. Ya jadi menurut saya itu masuknya di piring juga sih. Kalau memang mereka melaporkan saya, mereka harus tahu konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kalau laporan mereka nanti ditolak atau SP3, situ dihentikan oleh kepolisian, saya akan lapor balik di situ kan. Karena kenapa? Saya juga udah peringatkan mereka bahwa
yang mereka lakukan itu kalau menurut saya nggak pantas. Karena saya berbicara bukan seluruh pramugari, tapi banyak pramugari yang saya kenal. Jadi kata-kata saya jelas dan jangan dipelintutin. Ya, banyak pramugari yang saya kenal, yang mau laporin saya ke polisi, saya kenal nggak? Kagak. Terus kalau dibilang, oh tapi Pak Alvin bilang banyak itu minimal 50%, tidak juga. Kalau saya nulis bilang nih, ada 10.000 orang mendemo istana, 10.000 orang, banyak nggak 10.000 orang demo? Banyak. Tapi kalau dari presentasi 270 juta, itu bahkan nggak sampai 0,001%. Ya toh? Jadi nggak bisa dibilang pakai presentasi. Banyak itu, ya kalau menurut dictionary adalah lebih dari satu. Nah, saya bisa menemukan clipping-clipping putusan pengadilan, penyidikan kepolisian yang melibatkan pramugari yang menjadi pelacur, ya oknum ya, pramugari yang menjadi pelacur, itu lebih dari satu. Saya udah kumpulin 100, Bas. Situ. Ya, karena kalau kita googling, di situ tulis aja deh kata kuncinya, ya kan. Pramugari pelacur atau pramugari PSK, banyak tuh. Deng. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mari kita bersatu baik dengan organisasi ataupun perorangan dari kita untuk menunjukkan kepada dunia, khususnya kepada oknum pengacara senior, bahwa pekerjaan sampingan kita adalah lebih mulia daripada apa yang dilontarkan di video. Profesi kita sering sekali dilecehkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih, mungkin rekan-rekan bisa menghubungi kuasa hukum saya untuk selanjutnya. Baik, saya sebagai kuasa hukum dari Ibu Yosefin, saya akan mempelajari unsur-unsur dari semua pemberitaan yang sudah ada dan juga bukti-bukti ya yang saya dapatkan. Akan saya pertimbangkan jika memang akan berlanjut ke upaya-upaya hukum selanjutnya. Apapun tindakan mereka, udahlah. Ya kan, saya nggak perlu ikutin. Karena kalau saya ikutin apa yang mereka lakukan, saya jadi sama-sama kekanakan kayak mereka. Dan saya melihat ini peperangan yang nggak adil. Saya ngerti hukum, saya udah lama berkecimpung di dunia pidana, sedangkan Novi nggak pernah ada pengalaman. Jadi nggak seimbang lah saya lawan dia lah. Jadi saya pikir udah, laporan saya terhadap Novi saya cabut aja. Laporan Novi terhadap saya, menurut saya sepele kok. Seperti yang saya bilang, itu laporan sampah. Saya hidapin aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.